Shalom teman-teman remaja SGKJW. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini adalah ibadah minggu ketiga di bulan Juni dengan tema Tokoh yang Taat. Bersyukur sekali kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya kita tetap satu hati di dalam Tuhan. Marilah teman-teman kita menghampiri Tuhan, kita naikkan ungkapan syukur kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama. Kami puji dengan riang. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang Tuhan kepadamu, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari demi hari yang boleh kami lalui. Kami hanyalah manusia biasa, kami melakukan dosa dan pelanggaran. Kami memohon ampun Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami panjatkan ke dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Marilah kita memuji kembali nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 407, baitnya yang pertama. Tuhan, Kau Gembala kami. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam ibadah ini ya Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman remaja, bacaan pada hari ini terambil dari Kejadian 11 ayat yang ke-27 dan disambung dari Kejadian 12 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta bendanya dan yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah tokoh yang taat. Ada seorang bapak mengajak Asa putrinya yang berusia 7 tahun pergi ke museum. Nah, bapaknya mengambil cuti untuk mengantarkan Asa putrinya pergi ke museum. Belum lama dalam perjalanan, Asa bertanya kepada ayahnya, apakah ayah tahu jalan ke museum? Ya, Asa, ayah tahu. Mereka melanjutkan perjalanan. Belum sampai ke museum, Asa sudah berkata lagi kepada bapaknya, nanti kalau air minum saya habis bagaimana ya? Ya, nanti saya belikan air mineral. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan yang kembali. Belum lama mereka berjalan, Asa bertanya kepada ayahnya, betul ayah? Ayah tidak kesasar nanti pergi ke museum? Jangan khawatir Asa, ayah tidak akan kesasar. Kemudian Asa bertanya lagi kepada ayahnya, nanti kalau Asa lapar bagaimana ayah? Ayah tersenyum. Nanti kalau Asa lapar, ayah ajak pergi ke restoran. Apakah ayah tahu restoran di dekat museum ini? Tenang, ayah tahu. Kemudian Asa bertanya lagi,
apakah Asa membawa uang? Tanyanya kepada ayah. Jangan khawatir, ayah membawa uang yang cukup sayang. Terus kemudian nanti kalau Asa kepingin ke kamar kecil bagaimana ayah? Ya nanti ayah antar. Ayah tunggu sampai ke depan pintu toilet perempuan. Sambil ayah mengatakan demikian, ayah membelokkan kemudinya masuk ke gang kecil karena di depan jalannya macet. Loh, ayah kok belok ke jalan yang jelek seperti ini? Ini adalah jalan alternatif untuk menuju ke museum. Ayah yakin kita nanti tidak kesasar. Jangan khawatir Asa, kita nanti pasti sampai ke museum. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Asa percaya sama ayah. Ayah akan membawa Asa ke museum. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Alkitab dengan jelas menceritakan bahwa sebelum berimigrasi, Abram memiliki 2 rumah. Tahun-tahun awal dalam hidupnya dijalaninya di Ur Kasdim, dan kemudian untuk waktu yang lama ia tinggal di Haran. Masing-masing itu menjadi tempat tinggal Abram. Dia harus meninggalkan semua sahabat, tetangga, dan keluarganya. Ketika dia meninggalkan Ur Kasdim, dan kini orang-orang di sekitarnya di Haran. Dalam setiap perpindahan tersebut, 3 ikatan berupa negeri, penduduk, dan sanak keluarga diputuskan. Abram diperintahkan untuk 1. Meninggalkan semua kepastian masa lalu. 2. Menghadapi ketidakpastian masa depan. 3. Mencari dan mengikuti petunjuk dari kehendak Tuhan. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menyebutkan nama dari negeri tujuan atau memberikan gambaran sekilas tentangnya. Abram akan menghadapi ujian iman yang baru. Tuhan telah menemukan orang yang cocok untuk rencananya. Orang yang sanggup menjalani berbagai tekanan berat. Orang yang akan menganggap melakukan kehendak Tuhan itu satu-satunya hal yang penting dalam hidupnya. Pengembara istimewa dari Mesopotamia yang politeisme ini telah ditugaskan secara ilahi untuk pergi ke tengah-tengah orang yang asing sama sekali di negeri yang baru. Dia dan keturunannya akan merupakan saluran melalui mana Tuhan akan memberkati seluruh bangsa di bumi. Tuhan memberkati keluarga Abram pada ayat yang kedua dan ketiga. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Abram menafsirkan panggilan Tuhan sebagai dan berarti perintah untuk langsung berangkat ke Kanaan pada ayat yang kelima. Bagaimana Abram mengetahui bahwa Kanaan adalah tujuannya tidak dijelaskan. Tuhan hanya mengatakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pada ayat yang pertama, Abram langsung taat. Tanpa ragu-ragu, dia mengumpulkan keluarganya dan mulai pengembaraannya. Rupanya Abram tidak memiliki rasa takut, keraguan-raguan, dan prasangka yang jelek. Tidak mudahnya Abram untuk taat kepada Tuhan, apalagi harus berpisah dengan tanah kelahiran dan keluarganya.
namun ketaatannya kepada Tuhan mendatangkan berkat, sekalipun menjadi misteri dan tersembunyi. Iman atau percaya dalam bahasa Yunani pistis, pada hakikatnya diungkapkan tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap atau perbuatan. Melalui kisah pemanggilan Abram ini, orang diajak untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan dengan sikap mempercayakan diri atau memberikan diri kepada Tuhan. Sikap ini mudah dibicarakan, tetapi sesungguhnya sulit untuk dilakukan. Alasannya, sikap mempercayakan diri seringkali gagal dilakukan karena orang ternyata suka terjerat pada pikiran dan perasaannya sendiri. Seperti ilustrasi di atas tadi, tidak mudah untuk taat dan percaya. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, sikap mempercayakan diri atau memberikan diri kepada pribadi yang lain berarti membebaskan pikiran dan perasaannya sendiri, lalu menempatkan pikiran dan perasaannya itu pada pribadi yang lain yang dipercayai. Tentu saja sikap membutuhkan proses pengenalan yang akrab, itu mengandalkan relasi yang dekat, penuh kasih dengan dia. Jadi, untuk belajar iman sebagai sikap mempercayakan diri kepada Tuhan, remaja mesti memelihara hubungan yang erat, yang penuh cinta dengan Tuhan. Proses mempercayakan itu berada dalam lingkup keseharian kita. Hal itu tentu dapat dilakukan oleh remaja, misalnya dengan rajin berdoa, dengan rajin beribadah, dan dengan rajin membaca firman Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dengan relasi yang dekat dengan Tuhan, remaja pada gilirannya mampu mengenal Tuhan secara akrab. Tentunya teman-teman remaja mempunyai berbagai pengalaman tentang ketaatannya dan berkat yang pernah dialami di dalam kehidupan sehari-hari bersama-sama dengan keluarganya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mengambil saat teduh. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, remaja-remaja GKJW, untuk senantiasa taat dan percaya akan panggilan Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Remaja dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Remaja dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah teman-teman kita kumpulkan persembahan yang telah kita siapkan, diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 301, Aku Bawa dan Berikan. Persembahan
Tiba saatnya kita akan memasuki pada doa syafaat. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-Mu, atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan menaikkan beberapa doa syafaat. Yang pertama untuk keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh berikan kepada kami sebuah keluarga yang indah. Terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk saudara kandung kami, baik kakak maupun adik. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan, dalam setiap kegiatan mereka dan juga kesehatan mereka. Panjang umurkanlah mereka ya Tuhan, sehingga kami kelak boleh dapat membahagiakan mereka. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bila mana kami sering menyakiti hati kedua orang tua kami masih sering menyakiti juga kakak dan adik kami ya Tuhan. Kiranya Engkau ampuni kami dan juga ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk studi kami. Terima kasih Tuhan boleh ada dan menyertai kami sampai sejauh ini. Kiranya Engkau berkati studi kami, Engkau berkati segala apapun ilmu yang kami terima ya Tuhan, sehingga berguna untuk masa depan kami. Berikanlah kami akal budi kepintaran, terlebih kerajinan ya Tuhan, sehingga kami boleh menggapai cita-cita kami. Berdoa juga ya Tuhan untuk gereja kami masing-masing. Berkati pendeta, berkati majelis, berkati jemaatnya ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersatu untuk boleh membangun gereja kami menuju yang lebih baik, seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga berkati pendeta, berkati majelis untuk boleh dapat menjalani kewajibannya mereka ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Engkau mengetahui apa yang terjadi di dalam bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau bantu setiap dari kami untuk boleh sadar mengenai peraturan, mengenai apapun yang memang harus kami lakukan ya Tuhan. Berkatilah juga untuk Bapak Presiden beserta jajarannya dalam menangani setiap permasalahan yang ada di dalam Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berikan kebijaksanaan dalam menjalani kewajiban mereka ya Tuhan. Tuhan, kami telah menyerahkan juga persembahan kami ya Tuhan. Asalnya dari berkat yang telah Kau berikan, Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini boleh menjadi berkat dan juga serta berdoa untuk orang yang mengelola persembahan kami bisa dapat mengelolanya dengan baik sehingga dapat memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan dan doa syafaat kami yang jauh dari kata sempurna, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian teman-teman remaja, ibadah hari ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Jauhi kerumunan, serta jangan lupa memakai masker apabila keluar rumah. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada bersama-sama remaja GKJW pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin.